Shalom saudara-saudari terkasih, satu anugerah yang besar kalau hari ini kita boleh kembali berjumpa di dalam refleksi Gema hari ini. Mari saat ini kita bersama-sama terlebih dahulu menenangkan hati, meneduhkan setiap diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang baik, yang boleh menuntun perjalanan hidup setiap kami. Dan saat ini Engkau juga boleh menganugerahkan setiap kami satu waktu yang indah untuk bersekutu bersama dengan Engkau. Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin kami di dalam waktu perenungan ini, dan Engkau yang pimpin kami di dalam waktu kami membaca firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, renungan hari ini bertemakan undangan Allah yang didasarkan dari Matius pasal yang ke-22. Untuk perenungan hari ini, Bapak Ibu sekalian dapat mengambil waktu terpisah untuk membaca keseluruhan pasal ini. Sementara saat ini saya hanya akan membacakan Matius 22 ayat yang pertama sampai yang ke-14 bagi setiap kita. Matius 22 ayat 1 sampai 14, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, perumpamaan tentang undangan ke perjamuan kawin tadi menggambarkan undangan Allah kepada manusia untuk menerima keselamatan dan juga untuk menjalin relasi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Tentu saja undangan yang pertama tadi ditujukan kepada bangsa Israel. Sayangnya, secara umum bangsa Israel telah menolak undangan Allah itu. Ada yang tidak peduli terhadap undangan Allah, ada pula yang bukan hanya menolak, tetapi juga menganiaya utusan yang menyampaikan undangan sang raja. Utusan yang membawa undangan itu adalah para nabi pada zaman perjanjian lama. Para nabi itu bukan hanya mendapat penolakan, tetapi sebagian sampai mati terbunuh. Pada zaman perjanjian baru yang menyampaikan pesan adalah para rasul. Kemudian hal yang serupa, berita Injil secara umum juga ditolak oleh bangsa Yahudi. Berita Injil lalu disampaikan juga kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, dan pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi ini mendapatkan respons yang lebih baik. Tetapi terjadi pula penolakan. Orang yang mengabaikan berita Injil ini digambarkan sebagai tamu yang datang tanpa pakaian pesta.
Saudara-saudari terkasih, di bagian berikutnya dari pasal ini, di ayat 15 sampai 46, menjelaskan tentang kelompok-kelompok yang menentang berita Injil ini, yaitu kelompok Herodian di ayat yang ke-16, orang-orang Saduki di ayat 23, dan orang-orang Farisi di ayat ke-34. Orang-orang Herodian adalah para pengikut Herodes. Tidak mengherankan bila akhirnya mereka menanyakan tentang masalah pajak dengan maksud untuk menjebak Yesus di ayat yang ke-17. Kemudian orang-orang Saduki, mereka adalah sekelompok orang Yahudi yang umumnya adalah para imam. Mereka mengandalkan rasio mereka dan tidak mempercayai masalah kebangkitan orang mati. Oleh karena itu mereka mengajukan pertanyaan yang sulit mengenai hubungan pernikahan sesudah masa kebangkitan. Dan yang ketiga adalah orang-orang Farisi, yang adalah sekelompok orang Yahudi yang umumnya adalah para ahli Taurat. Mereka berpegang teguh pada berbagai aturan yang diturunkan oleh nenek moyang bangsa Israel. Oleh karena itu mereka berusaha menjebak dengan bertanya tentang hukum yang paling utama dalam hukum Taurat. Ketiga kelompok ini sesungguhnya biasanya tidak pernah akur, tetapi mereka semua saat itu bersatu untuk menentang atau mencari kesalahan Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, pada era informasi ini mudah sekali bagi kita untuk menemukan orang-orang yang secara terang-terangan menentang pemberitaan Injil. Bahkan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen bisa ditemukan di berbagai penjuru bumi. Perusakan gereja, penentangan terhadap pembangunan gereja masih bisa kita dengar sehari-hari. Saudara-saudari terkasih, di penghujung perenungan kita saat ini, saya ingin mengajak kita, marilah menarik nafas yang dalam sejenak dan ambillah waktu tenang sejenak untuk menanyakan beberapa pertanyaan ini. Pertama, bagaimana dengan saya? Apakah saya telah membuka diri untuk menerima berita Injil? Sudahkah saya membuka diri untuk menerima berita Injil? Sebagaimana perumpamaan dari Yesus tadi, setiap kita diundang. Namun, apa respons kita? Dan bagi kita yang telah menyambut Injil tersebut, apakah Anda telah menyediakan waktu untuk ikut menyebarkan Injil? Apakah Anda telah menyediakan waktu untuk ikut menyebarkan Injil? Dunia ini menakutkan. Dunia semakin menjauh dari Allah dan tampak begitu menggentarkan untuk dimenangkan. Saudara-saudari terkasih, menjelang sengsara Kristus, Yohanes mencatat pesan Yesus Kristus bagi murid-muridnya yang saya yakin juga relevan bagi setiap kita. Dalam Yohanes 16 ayat 33, Yesus berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami mau datang ke hadapan-Mu di tengah gelapnya dunia yang terus berusaha menarik kami menjauh daripada-Mu. Tuhan, tuntunlah setiap kami. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus setiap hari secara nyata berbicara kepada setiap kami, menolong kami untuk bisa percaya, untuk bisa menerima Injil, kabar keselamatan daripada-Mu. Dan Tuhan, di tengah gelapnya dunia ini juga, tuntunlah kami untuk boleh berani menjadi terang dan garam bagi dunia. Berikanlah kami keberanian dan kemampuan, segala karunia yang kami perlukan untuk menjadi saksi-Mu, memberitakan Injil kemanapun juga. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah kami, sertai kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.